Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Ibrahim akan mempresentasikan analisis risiko outsourcing pusat data bank kepada pihak ketiga dengan berjudul efisiensi versus keamanan dalam outsourcing sistem informasi. Jadi isi utamanya itu ada pengantar outsourcing sistem informasi. Yang kedua itu adalah manfaat efisiensi. Yang ketiga resiko keamanan. Yang keempat analisis resikonya. Yang kelima strategi mitigasi risiko. Lalu yang terakhir kesimpulan atau rekomendasi. Dari pengantar outsourcing pusat data itu definisinya itu adalah penyerahan pengelolaan IT kepada pihak ketiga untuk efisiensi. Konteksnya di Indonesia itu praktiknya ini tidak dilakukan sembarangan karena diatur oleh OJK, khususnya melalui OJK POJ 11/2022 dan CE OJK 29/2022 tentang keamanan cyber. Lalu di sebelahnya ada gambar Telkom Sigma dan Indosat Business. Itu adalah contoh pihak ketiga. Terutama Telkom Sigma itu berperan sebagai penyedia layanan pengolahan data server IT Management Service, sedangkan Indosat Business itu berperan sebagai infrastruktur pendukung seperti koneksi dan layanan digital. Nah, di sini ada manfaat efisiensi dari outsourcing. Yang pertama itu pasti menghemat biaya. Sebagai contoh itu Bank BRI pernah menghemat biaya 55 kurang lebih ya per bulan. Lalu yang kedua itu akses teknologi canggih. Akses teknologi canggih seperti cloud computing atau skalabilitas, sehingga sistem lebih mudah untuk diskalakan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Lalu yang ketiga itu core bisnis, alokasi sumber daya ke ekspansi. Maksudnya itu dengan menyerahkan pengelolaan IT kepada pihak ketiga atau outsourcing itu akan lebih fokus bisnisnya dan ekspansi bisnis. Maksud saya ekspansi kelayanannya. Lalu yang keempat itu regulasi pendukung model Triline OJK untuk implementasi cepat. Implementasi outsourcing juga didukung oleh model Triline sehingga menerapkan tetap terkontrol dan sesuai tata kelola. Nah, di sini ada resiko keamanan dari outsourcing. Pertama itu kebocoran data. Kebocoran data seperti cyber attack atau ransomware atau lebih dikenal dengan kena hack gitu. Lalu yang kedua itu hilangnya kontrol atau mismatch skill. Yang ketiga resiko kepatuhan, denda, kerusakan reputasi jika melanggar regulasi yang ditetapkan. Yang keempat itu penilaian OJK, resiko inherent cyber skala 1-5. Lalu yang kelima itu ikon peringatan kunci rusak, sandi ya sepertinya, atau hacker. Jadi kesimpulannya itu meskipun efisien, resiko utama adalah kebocoran data. Itu yang terpenting dalam menggunakan outsourcing. Jadi bank kehilangan kontrol langsung, dan jika pihak ketiga gagal maka bisa menimbulkan insiden yang sangat menguras biaya.
Nah, di sini ada analisis resikonya, efisiensi versus keamanan. Jadi yang pertama itu trade off, efisiensi tinggi tapi keamanan rendah jika tanpa mitigasi. Contohnya ini adalah Bank BRI ya, menggunakan eh, Google Cloud API untuk mengelola API yang berhubungan dengan bank, BRIMO, dan pihak ketiga. Lalu yang kedua itu adalah matriks risiko, probabilitas, dan dampak ya. Jadi dengan contoh kasus di Bank BRI menerapkan outsourcing untuk meningkatkan efisiensi namun dibatasi pada area non konvensional. Sistem dan data inti tetap dikelola internal untuk menjaga keamanan dan kepatuhan regulasi. Di sini adalah ada gambar probabilitas dan dampaknya ya. Yang rendah itu gangguan monitor atau integrasi API. Lalu sampai yang tertinggi itu yang paling fatal itu adalah kebocoran data atau serangan cyber. Itu sangat sensitif sekali. Yang ketiga itu regulasi. Lapor insiden ke OJK dalam 24 jam. Bank wajib melaporkan insiden teknologi informasi ke OJK 24 jam sejak insiden diketahui guna memastikan pengawasan cepat, mitigasi risiko, dan perlindungan data nasabah. Lalu strategi mitigasi risiko itu yang pertama itu evaluasi penyediaan sertifikasi ISO dan patuhi OJK. Jadi bank harus melakukan evaluasi ketat terhadap penyediaan layanan termasuk memastikan sertifikasi ISO-nya dan kepatuhan terhadap regulasi OJK. Lalu yang kedua itu kontrak kuat, SLI, inskripsi, dan audit berkala. Itu risiko dikendalikan melalui kontrak yang kuat seperti penetapan SLI, penggunaan inskripsi data, serta audit dilakukan secara berkala. Lalu yang ketiga itu pemantauan, simulasi cyber, laporan 10-15 hari ke OJK. Dilakukan pemantauan berkelanjutan melalui simulasi serangan cyber dan wajib melaporkan insiden ke OJK dalam jangka waktu 10-15 hari itu maksimalnya. Lalu yang terakhir itu hybrid approach, insourcing untuk data krisis. Itu bank dapat menerapkan pendekatan hybrid, yaitu tetap melakukan insourcing untuk data yang bersifat kritis, sementara layanan lain dapat di outsourcing. Kesimpulan dan rekomendasinya, kesimpulannya itu outsourcing efisien tapi butuh manage risiko ketat untuk keamanan. Jadi outsourcing pusat data terbukti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keuntungan, meminimalisir biaya, namun tetap harus memerlukan manajemen risiko yang ketat untuk menjaga keamanan dan kepatuhan, terutama keamanan nasabahnya. Lalu rekomendasinya itu prioritaskan keseimbangan, ikuti OJK atau regulasi, gunakan hybrid model. Lalu yang ketiga itu call out action, diskusi atau Q&A. Dengan pendekatan ini bank dapat memanfaatkan outsourcing secara optimal tanpa mengorbankan akses keamanan. Di sini referensi saya ada
OJK PJK nomor 03 2020 penyelenggaraan IT Bank Umum serta ketahanan keamanan cyberbank. Saya melihat contoh studi kasus dari Bank BRI, ada Google Cloud dan ISO standar keamanan informasi. Untuk ini saya melihat kesamaan yang relevan pada presentasi yang saya berikan itu ada kata-kata dari Bruce Schneier dalam buku Secret and Lie Digital Security in Network World. Jadi dia itu mencetuskan atau pernah berkata dalam buku itu adalah keamanan bukanlah sebuah produk melainkan sebuah proses. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.